Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memaparkan review buku saya, yaitu buku sejarah yang berjudul The History of Java karya dari Sir Thomas Stamford Raffles. Nah, kenapa sih saya mau mereview buku ini? Di sini teman-teman semua pasti belum mengetahuinya. Alasan saya untuk mereview buku The History of Java ini, yang pertama karena adanya tugas dari dosen saya, yaitu dosen historiografi, dosen yang paling cantik, yaitu Ibu Rurun. Dan selanjutnya alasan saya untuk mereview buku ini yaitu karena dilihat dari pengarangnya. Kemudian dari isi bukunya itu sendiri, yaitu mengenai Jawa pada masa lalu. Dan yang paling inti sendiri, yaitu karena saya sendiri adalah orang asli keturunan Jawa. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa saya mau mereview buku ini. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke materi. Siapa sih Sir Thomas Stamford Raffles itu? Nah, di sini teman-teman pasti ada yang belum mengetahuinya dan ada juga yang sudah mengetahuinya. Nah, Sir Thomas Stamford Raffles ini adalah orang yang membuat buku The History of Java ini sendiri dan seseorang atau seorang gubernur asli di Pulau Jawa pada saat itu. Dan beliau adalah pimpinan khusus di Pulau Jawa. Nah, Sir Thomas Stamford Raffles ini menjabat mulai dari tahun 1811 sampai dengan 1816, di mana pada saat memerintah beliau mencatat apa aja yang pernah terjadi di Pulau Jawa dan semua apa aja yang ada di Jawa, pada baik dari geografis, ekosistem, pertanian, agama, adat istiadat, dan lain sebagainya. Buku The History of Java ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1817. Nah, buku ini terdiri atas 2 volume. Volume yang pertama atau jilid yang pertama itu terdiri atau berisi mengenai isi tentang buku The History of Java itu sendiri, terdiri dari 471 halaman. Yang jilid kedua mengenai dari lampiran buku The History of Java, terdiri dari 271 halaman. Nah, buku The History of Java ini diterbitkan lagi pada tahun 1857 di Universitas Oxford di Inggris. Nah, buku ini sangat luar biasa. Nah, apa sih yang membuat buku ini sangat luar biasa? Dilihat dari tokohnya, yaitu Sir Thomas Stamford Raffles bukan asli keturunan Jawa atau bukan orang Jawa, melainkan beliau adalah orang dari Inggris dan beliau tertarik dengan Pulau Jawa. Sedangkan kita sendiri orang Jawa, orang asli keturunan Jawa, tetapi kita belum mengetahui bagaimana Jawa pada masa lalu. Terus kalau dalam bahasa Jawa itu bisa dikatakan wong Jawa iku lali Jawa nih. Nah, buku The History of Java ini terdiri dari 11 bab, di mana di masing-masing bab menjelaskan antara lain mengenai letak geografis, terus ada ekosistem, pertanian, perdagangan, terus ada lagi itu seperti membuat kerajinan-kerajinan tangan, agama, adat istiadat, bahasa, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ketekunan dari Sir Thomas Stamford Raffles itu menghasilkan karya yang sangat luar biasa bagi bangsa Indonesia. Nah, salah satu yang dibahas dalam buku The History of Java ini yaitu menjelaskan mengenai bahwa orang Jawa sangat dalam budaya sehari-hari itu sangat sopan santun sekali. Bahkan orang Jawa sangat cenderung atau gimana ya, sangat tunduk dengan peraturan. Hal ini dikarenakan orang Jawa itu memiliki power distance yang sangat tinggi. Buku The History of Java ini dapat dikategorikan sebagai historiografi kolonial. Nah, kenapa sih buku The History of Java ini dikatakan sebagai buku historiografi kolonial? Nah, di sini karena dilihat dari sudut pandangnya,
yaitu sudut pandangnya orang koloni. Nah, selanjutnya buku ini sangat luar biasa. Gimana ya, isinya itu sangat lengkap, atau kelebihan dari buku ini sendiri yaitu isinya sangat lengkap dan sudah mencakup semua apa aja yang ada di Jawa pada masa lalu. Di sini Raffles juga mengutip bahwa saya yakin tidak ada orang yang memiliki informasi sebanyak yang saya miliki. Terus jangan lupa lagi apa kata Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Presiden Soekarno, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sekian review saya pada kali ini. Saya mohon maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.